Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min 'ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعاب والحزن إن شئت سهلا يا رب العالمين. Bapak Ibu jemaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam terus kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kita kepada beliau sebagai ketaatan kita kepada umatnya. Terus kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan serta para sahabat, keluarganya dan semua umat yang selalu konsisten terhadap Islam. Saya pertama mohon maaf bulan kemarin nggak bisa itu berada di Doha, Qatar, ada pertemuan ulama yang 100 negara dan 100 negara membahas tentang kondisi umat Islam dunia dan khususnya masalah Gaza dan Palestina. Kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Mu'min yang kedua kalau nggak salah. Sebelumnya kita temanya itu tematik ya. Kemudian kita sepakati beralih ke kitab ini. Kitab ini adalah kitab Minhajul Mu'min, ditulis oleh salah seorang ulama Syekh Al-Azhar Mesir yang bernama Syekh Mustafa Murad. Minhajul Mu'min ini adalah kitab yang bertujuan untuk mengupgrade, meningkatkan status kita jadi seorang muslim menjadi mukmin. Jemaah sekalian, saya ingin menjelaskan sedikit kenapa kita harus menjadi mukmin, tidak cukup sebagai muslim. Ini dua level keislaman yang berbeda. Muslim itu dia hanya sekedar melaksanakan perintah Allah yang menggugurkan kewajiban, tetapi belum menghadirkan hati, emosional, perasaan, loyalitas kepada Allah, Rasulnya dan Islam. Sehingga level mukmin ini mungkin kalau di perkiraan, saya pernah buka datanya di sini, kalau standarnya itu sholat 5 waktu di masjid, maka level mukmin ini sekitar 5-8%. Baru 5-8%. Jadi 90% umat ini muslim. Makanya semua masalah, semua kehidupan, sisi hidup kita bermasalah. Dari sisi keagamaan, umat ini lemah ya, melaksanakan sholatnya, zakatnya, puasanya, seterusnya. Kalau di Jakarta belum puasa, masih banyak warung buka yang punya warung muslim, yang makan di sana muslim. Karena problem agama, problem levelnya itu masih muslim. Bahkan kita bisa merangkum antara umat Islam itu karena sesama muslim ini banyak yang salah paham dengan saudaranya. Secara politik itu begitu.
karena kita kebanyakan level muslim ini yang digunakan oleh kaum sekuler, digunakan oleh kaum ateis untuk mendapatkan kedudukan mereka menggunakan suara muslim. Suara muslim ini loyalitasnya, keimanannya belum sekuat mukmin. Musuh Islam mengkhawatirkan kita untuk sampai pada level mukmin itu. Oleh karenanya kita berusaha mengkaji kitab ini agar supaya level kita naik. Jadi siapa itu mukmin? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Mukmin itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Suara saya enggak bergema. Bergema. Jauh sedikit. Gini, tes. Sampai udah selesai kitabnya dibaca, ternyata dia pura-pura dengar. Jelas ya, di belakang jelas. Oleh karenanya bagus sekalian, mari kita berusaha menguatkan level kita ini. Sehingga kita meninggalkan dunia bersiap untuk akhirat itu pas siap. Di dalam ayat yang lain karakter mukmin itu sangat berbeda jelas sekalian. Ada namanya surat Al-Mu'minun, ada dua surat namanya mukmin. Ada namanya surat mukmin atau surat Ghafir, nama lainnya surat Ghafir. Tapi nama lainnya surat mukmin. Ada namanya surat Al-Mu'minun. Kenapa ada surat sampai ada dua nama surat? Karena Allah ingin kita betul-betul sampai pada level ini, level mukmin. Dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, "Innamal mu'minuna qad aflaha al-mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un." Sungguh telah beruntung orang mukmin yang salatnya khusyuk. Nah, ini ada kaitannya dengan Isra Mi'raj hari ini kemarin ya, Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala sampai memanggil Nabi Muhammad untuk berisra Mi'raj itu agar supaya umat Islam itu memiliki ibadah yang menguatkan mereka menjadi mukmin, membawa mereka menjadi mukmin, membina mereka menjadi mukmin. Ibadah apa itu? Salat. Di standar mukmin itu Pak. Dalam surat Al-Mu'minun itu pertama itu salat. Pada aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang mukmin. Siapa mereka? Alladzina fi salatihim khashi'un. Syarat pertama dari 8 syarat. Itu orang-orang yang dalam salatnya khusyuk. Baru kemudian akhlak. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi akhlak, moralitas, etika. Mukmin itu punya akhlak. Jadi nanti di sini kita akan bahas ada penyakit lidah, ada penyakit hati, ada penyakit syubhat yang mengganggu kita untuk sampai pada level mukmin. Nah, kita sudah sampai Bapak Ibu sekalian di bab tentang syirik. Ada beberapa, ada syirik, ada kufur, ada munafik, Bapak Ibu. Nah, tiga ini hati-hati. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Kalau ini diidap oleh seorang mukmin, selesai imannya. Selesai imannya. Dosa itu ada 4 tahap, Bapak Ibu sekalian. Ada tahap namanya dosa kecil. Maksiat, lihat orang, lihat aurat. Ada namanya dosa besar. Dosa besar itu di antaranya adalah apa namanya, meninggalkan sholat, meninggalkan karena malas ya, sibuk hanya ketinggalan sholat, dosa besar. Bahkan menuntut manfaat dan manfaat kafir, sengaja meninggalkan sholat, sengaja itu kafir berdasarkan beberapa hadis. Ketiga mazhab tidak mengkafirkan dosa besar.
sholatnya dosa-dosa. Jadi sholat itu berdosa. Lalu di atasnya ada dosa besar paling besar, namanya akbarul kabair. Dosa besar paling besar yang ketiga. Jadi dosa kecil, dosa besar paling besar. Lalu yang ketiga, keempat itu paling tinggi, kufur. Umat Islam itu kebanyakan bermain dosa besar, paling besar, dan kufur. Bukan lagi dosa kecil, dosa besar. Ini mengerikan, Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita lihat kenapa saya sebut dosa besar paling besar dan bermain untuk dosa besar yang paling tinggi. Kalau kita lihat di kitab ini, syirik itu ada dua macam. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Dan ada syirik tersembunyi, bukan syirik kecil, tapi syirik tersembunyi. Jadi ada tiga, syirik besar, syirik kecil, syirik tersembunyi. Apa yang syirik tersembunyi? Kita berbuat syirik, tapi kita nggak sadar, ternyata itu syirik, musyrik. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW ngajarin kita doa pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada dari perbuatan syirik yang aku sadari, aku tahu, dan dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Nah, kebanyakan musyrikan itu kita tidak sadar. Kenapa bisa kita tidak sadar? Karena kita tidak mengetahuinya, nggak ngaji gitu, ilmunya nggak ada tentang itu ini. Ternyata kita musyrik. Astagfirullah. Selama ini saya musyrik. Dan ngaji baru dia tahu. Begitu juga orang banyak begitu keluarga, suami istri, selama ini berzina. Tapi dia tidak tahu kalau mereka berzina. Bisa begitu? Dia sudah ngomong sama istrinya talak 3 kali. Selama 15 tahun, setiap 5 tahun dia sebut cuma sekali talak. Setiap malam talak. Lebih dari 3 kali. Haram istri. Hubungan suami keduanya zina. Jadi ada zina yang kita tidak sadari. Karena tanpa ilmu. Saya nemu ini banyak banget karena saya banyak keluarga yang konsultasi. Yang sadar pertama itu biasanya istrinya. Ustaz, suami saya itu, saya selama 7 tahun nikah sudah 3 kali dia talak. Apa sudah jatuh? Sudah jatuh Pak. Ibu sudah ditalak sebenarnya, talak 3. Talak itu akumulasi, bukan talak hari ini sudah minta maaf, kembali lagi talak 1, enggak. Akumulasi, walaupun dia minta maaf pernah bilang talak, itu dihitung. Jadi zina, tapi dia tidak sadar. Bagaimana keluarga begini mau berbuat? Dia zinanya tidak. Harus dia akan kembali. Ada juga orang sudah musyrik keluar dari Islam. Sholat, nggak diterima sholatnya. Orang kalau musyrik nggak diterima sholat. Istighfarnya aja nggak diterima. Kalau gimana? Ini udah musyrik selama ini. Saya ibadah, orang musyrik. Alhamdulillah. Nah, ada 3 bentuk musyrik itu. Nah, syirik besar itu yaitu syirik yang tidak bisa diampuni dosanya. Yang saya sebut tadi, ternyata dia sudah syirik besar sehingga dia ibadah dan diterima, istighfar tidak diterima. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik." Sungguh Allah SWT tidak mengampuni dosa musyrik dan sekutukannya dan mengampuni dosa di bawah itu. Ini ayat menunjukkan tidak diampuni dosa musyrik. Terus gimana Ustaz?
bertobat, syahadat ulang. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kemudian diterima tobatnya. Nah, syirik besar ini ada 4 bentuk. Ada 4 bentuk ya. Yang pertama, syirik dalam doa. Dia berdoa tapi syirik besar ya. Keluarin dia dari Islam. Ya. Dia berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada yang lain. Wahai nenek moyang, dia berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa minta kepada yang lain. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada manusia apabila dalam kondisi, jadi dia ingat Allah, doa kepada Allah itu dalam kondisi genting saja. Dalam kondisi emergensi saja, baru dia berdoa. Baru dia minta sama Allah. Kalau tidak, kalau dalam kondisi aman, dia nggak doa. Ini yang menyembuhkan penyakit diabetes saya ini dokter terawan. Kalau nggak dokter terawan telah menyelamatkan nyawa. Musyrik. Yang menyelamatkan itu dokter terawan Allah SWT. Dan ini terjadi sehari-hari, kita lihat orang Islam mungkin. Yang kedua, dosa syirik besar. Syirkun niyah wal iradah wal qasd. Syirik dalam hal niat. Ini berbahaya Bapak sekalian. Niat dan tujuannya bukan karena Allah. Ini perlu kita luruskan niat kita. Makanya ibadah itu niat penting Bapak Ibu. Jangan meremehkan masalah niat. Ustaz, saya niat dari rumah, dari hati. Saya mau sholat. Ketika dia di jalan ketemu mertuanya atau ketemu orang lain, dia lihat saya keluar dari rumah sholat ke masjid, pasti dia akan nilai saya orang baik. Berubah lihat. Makanya niat itu disepakati oleh para ulama dalam sholat. Ini saya tekankan pada saudara. Kita di bulan Islam. Niat itu kapan Pak? Ketika sholat. Memang niat beda tempat dan waktu niat. Kalau tempatnya itu niat itu di hati, itu di hati, bukan di mulut, di hati. Kalau diucapkan oleh mulut boleh, tidak membatalkan. Boleh, hukumnya boleh, nggak wajib, nggak sunnah, boleh. Jadi nggak harus usolli, boleh saja. Ini satu-satunya dari mazhab Syafi'i. Kenapa? Untuk menguatkan niat yang di hati itu, maka ditalaffuz dilafazkan. Tempat niat, waktu niat sholat. Ketika kita takbir, Allah. Itu ketika tempat waktu kita niat sholat, bukan dari rumah Pak. Ini sepakat tempat mazhab. Allah berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din. Kita menyembah itu harus karena Allah. Allah lihat di hati Allah. Ketika ada Allah. Makanya takbiratul ihram itu harus benar Bapak sekalian. Walaupun berbeda pendapat ya, ada 3 pendapat, ada begini, ini harus. Kemudian yang kedua hatul mankibain, mankibain ini nyentuh kuping Allah. Yang ketiga
biasa Allah. Jadi ada berapa ini? Ada tiga-tiganya benar. Jangan nyalahin antara satu dengan yang lain. Mau ini, saja begini. Itu yang salah. Apa hikmahnya? Variatif caranya. Jadi sholatnya di paling banyak perbedaan pendapat. Kalau kita nggak ngerti, maka kita nggak bisa nyalahin orang. Ini letaknya begini aja, itu 3 pendapat juga. Jadi minimal 3 pendapat. Kenapa? Karena hadisnya beda-beda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang begitu. Yang Malik begitu, bisa Malik. Jadi kalau ada orang yang gini nggak ada dalilnya tuh Pak, yang begini samping kayak megang pistol, nggak ada dalilnya. Ada juga begini nggak ada dalil. Nggak ada dalilnya 3 itu. Kita ini kadang sholat kita juga secara syar'i, secara cara itu banyak yang nggak benar juga. Kalau takbiratul ihramnya begini juga ada, saya nggak pernah. Nggak ada di sini. Ya, orang senang pagi nggak ada. Nah, perbedaan pendapat ini harus diketahui, harus ngaji tentang. Kalau enggak, kita nggak bisa nyalain orang. Padahal ada dalilnya. Syirkun niat. Jadi niatnya bagus. Niat itu ketika takbir. Gak boleh kita ketika Allahu Akbar niatnya di Amerika, niatnya Monas, itu bisa musyrik. Yang lagi menghadap Allah tapi niatnya lain. Hati-hati musyrik. Makanya fokus sholat kata Imam Hasan Al-Basri, tuba lilladzina, beruntunglah orang-orang yang punya waktu membenahi niatnya. Karena niat ini penting. Kalau Bapak Ibu lihat buku kitab-kitab klasik, kitab hadis, mungkin kitab tafsir, kitab hadis, kitab fikih, ya, yang ditulis oleh para salafus saleh abad 3 Hijriah maupun abad berikutnya, rata-rata awal kitabnya itu tentang niat, Pak. Bab niat. Kenapa? Karena memang niat itu penting. Kalau niat itu bermasalah, semuanya yang bermasalah. Nah, ini namanya syirkun niat. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wafi ilaihim a'malahum fiha la yukhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirah illa an-nar. Siapa yang niatnya ini untuk dunia, niatnya bukan untuk Allah, maka yuridul hayatad dunya wa zinataha, dan perhiasannya, wa fi ilaihim a'malahum, maka amalnya itu untuk dunia, bukan untuk Allah. Jika nyampe ke Allah kita. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Nanti di akhirat mereka tidak dapat apa-apa kecuali masuk neraka jahanam. Jadi berbahaya. Syirik dalam niat, mendua niatnya. Mengatakan Allahu Akbar, tapi yang lain dia tujuannya yang lain. Syirik yang bentuk syirik besar yang kedua adalah syirik to'ah, syirik dalam ketaatan. Kalau tadi dalam doa, dalam niat, ketiga dalam ketaatan. Maksudnya apa? Dia mengerjakan sesuatu. Kalau tadi niatnya, kalau ini pekerjaannya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir atau supaya dia soleh, bawa tasbih gede-gede supaya dia ahli zikir. Selesai mana? Habis amalnya kayak gitu. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah
wal masih rahim. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan ustaz-ustaz, pendeta-pendeta mereka, orang Yahudi, pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka Tuhan selain Allah. Dan Isa bin Maryam sebagai Tuhan, padahal tidak disuruh mereka kecuali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asbabun nuzul ayat ini terkait orang Yahudi dan Nasrani. Terlalu mengkultuskan nabi dan pendeta mereka, sehingga pendeta itulah yang bikin kitabnya. Nah, ini juga kemusyrikan. Sehingga tidak lagi taat kepada Allah, tapi taatnya ke pendeta. Ini contohnya memang orang musyrik, orang Nasrani. Ya, bukan lagi bertobat kepada Allah, tapi taubatnya itu kepada pendeta. Bayar padanya sukul gufran, kartu pengampunan. Jadi yang dibayar itu pendeta. Jadi pendetanya itu yang mengampuni Tuhan, mengampuni dosa. Ini maksudnya makanya kita Bapak Ibu sekalian, kita itu beristighfar kepada Allah. Tidak ada perantara yang tidak ada. Ustaz, ini duit saya tolong diminta ampunkan sama Allah. Ente sendiri istighfar sama Allah. Tapi kalau minta didoakan, doakan sama Allah. Saya jawab, boleh. Terus sekali. Nah, yang keempat, syirkul mahabbah. Syirik yang keempat, syirik besar. Syirik dalam hal cinta, kasih sayang. Terlalu cinta sama duit melebihi cinta kepada Allah, musyrik. Terlalu cinta sama pekerjaan melebihi cintanya kepada Allah, musyrik. Terlalu cinta sama anak istri melebihi cintanya sama agama, sama Allah Subhanahu wa taala, musyrik. Saya nggak bisa hidup tanpa anak saya. Saya hidup semati sama si fulan sebenarnya. Cinta. Dan zaman sekarang zaman cinta. Apalagi saya nonton film India, cinta semua. Ya. Negara yang menjadikan cinta itu sebagai Tuhan itu India. Kalau sudah cinta, mereka sudah agak ada lagi haram-haram. Nah ini yang diikuti oleh sebagian negara. Hati-hati teman-teman sekalian, musyrik dalam cinta ini. Kenapa? Karena cinta kita yang paling tinggi itu hanya kepada Allah dan Rasul. Ini hadisnya banyak banget, ayatnya banyak banget teman-teman sekalian. Di antaranya bulan nasi yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuna kahubbillah. Di antara manusia itu ada yang mengambil sesembahan, mengambil sebuah benda yang dia cinta pada benda itu, lebih cinta dari Allah. Nah, mesti betul sekali. Saya ini kalau nggak merokok, stres. Wah itu dia lebih cinta rokok daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bisa sholat kalau nggak merokok, saya nggak bisa itu. Semua nggak bisa kalau. Sejak kapan benda itu membuat kita mati hidup? Mati hidup itu Allah. Nah yang kayak gini-gini Bapak Ibu, kalau nggak dibahas, repot. Sampai mati kita begini. Insyaallah. Padahal kita ingin masuk surga, ternyata keyakinan kita ternyata bermasalah. Iman kita bermasalah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan di antara syirik dalam cinta ini melebihi cinta kita melebihi Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda,
La yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian. Hatta akuna ahabba ilaihi, sampai dia lebih cinta kepada aku, melebihi anaknya, orang tuanya, dan dalam hadis yang lain hartanya. Masalah cinta ini bisa berbuah musyrik Bapak Ibu sekalian. Apalagi menyembah cinta. Kemarin ada jemaah datang kepada saya habis pengajian begini. Nanti kita ini juga dia datang. Dia dari Jawa tinggal di Bintara. Ustaz, anak saya sekolahkan di Al-Azhar, SD, SMP, mahal. Biar dia imannya bagus. Tapi sekarang dia pacaran sama non muslim. Pacaran sama non muslim. Saya udah tegur, Bapak, gimana anak? Saya sudah tegur. Tapi katanya anaknya apa? Ini masalah hati, Pak. Anak sekarang ini masalah hati. Hati saya ke dia. Saya bilang bahwa dia nggak tahu masalah, dia nggak tahu hati. Anak bapak belum tahu itu cinta, nggak bisa bedain mana cinta mana nafsu. Itu bukan hati, itu nafsu. Jadi nafsu padahal dianggap suci. Anak-anak Gen Z, milenial, nafsu kadang dianggap suci, lebih suci dari orang tuanya. Dia rela durhaka kepada orang tuanya untuk menyembah nafsunya. Sepakat ulama Bapak, cinta sebelum menikah syahwat. Gak ada cinta sebelum menikah ini. Anugerah ilahi. Cinta adalah anugerah. Kan ada lagu itu. Cinta itu tidak berdosa memang. Cinta itu memang anugerah dari Allah. Penggunaannya, kalau digunakan sebelum menikah, gak bisa, itu dosa. Nafsu. Tapi ketika digunakan sudah istri yang sah, hanya kayak gini-gini nggak ditahu oleh anak-anak kita berpesta, main cinta-cinta aja. Jangan karena muda, anak orang yang sudah punya istri, punya anak, masih mencintai orang lain, istri orang pula. Repot kan? Astagfirullah. Ditanya kenapa tuh? Allah tunjukkan saya untuk mencintai dia. Yang jual Allah lah mencintai. Mana ada Allah menyuruh aku mencintai orang yang punya suami? Ya Allah. Karena nggak ngerti. Dia pikir yang penting cinta itu anugerah dari Allah. Bukan salah saya, salahnya cinta. Dia nggak bisa bedain mana cinta, mana hawa nafsu. Yang berikutnya ada syirik musyrikan sekalian. Syirik at-taba'in, syirik membagi Tuhan. Membagi Tuhan. Ayatnya dilakukan oleh Nasrani. Jadi yang mencipta itu Allah. Tapi yang mengatur alam, mengatur alam semesta itu Allah. Tetapi yang disembah Yesus. Jadi dia bagi ke Tuhan. Karena tak masuk akal. Nah, kita bisa begitu juga orang Islam, Muslim tadi bisa begitu. Ketika sholat itu Allah. Ketika di luar sholat, bukan ketika di pekerjaan adalah bukan lagi apa yang dia ingat. Dia ingat Allah ketika sholat. Jadi Allah itu disembah ketika sholat saja. Fungsi Allah itu sebagai Tuhan ketika sholat saja. Di luar itu bukan lagi Tuhan. Dia caci maki Tuhan, dia caci maki.
Yang berikutnya syirik perantara. Ini syirik besar juga. Syirik mediasi, mediator. Saya ke kuburan agar supaya kubur itu menyampaikan saya kepada Allah. Kubur itu menyampaikan doa saya kepada Allah. Yang sudah saya jelaskan namanya syirik takrib. Dalam Al-Quran disebut liuqarribuna ila Allah zulfa. Perantara, jadi perantara. Tidak boleh saudara. Yang berikutnya syirik taklid. Syirik taklid ini termasuk syirik besar. Ini jarang dibahas di Indonesia. Syirik taklid. Syirik taklid itu adalah kayak zaman dulu orang jahiliyah menyembah benda-benda itu, patung-patung itu, karena ikuti orang tuanya. Nah kita itu juga banyak di Indonesia sekalian. Ada namanya adat istiadat. Ya, di Sulawesi, Sumatera, Jawa, Sunda ada apa? Namanya pemangku adat. Oh, adat kami dulu kalau nikah begini. Kalau di Sulawesi nggak tahu di sini. Ini syirik juga. Biar selamat itu pengantin, ketika dia masuk rumah, dia harus injak kapak, injak pedang. Ini sih pedang injak begini. Nanti pulang ini. Itu ada problem sekali. Nah, tapi dia yakini itu menyelamatkan keluarganya. Setelah ini musyrik. Saya pernah di Sulawesi lihat orang begitu, langsung saya pulang itu. Kebetulan masih keluarga. Keluarga juga tetap dia marah ke saya. Kenapa dia begini kan nenek moyang kita? Suruh kita pulang begitu. Sama dengan jahil. Kami menyembah itu karena kami melihat orang tua kami nenek moyang kami melakukan itu. Kata Allah, melakukan agama layak ini sih. Layak itu. Padahal bapak nenek moyang ini tidak paham dan tidak mendapat petunjuk, nggak ngerti, nggak punya ilmu, tapi mereka ikutin aja taklid. Bahaya. Kalau harus punya otak, makanya agama Islam itu mengajak kita berislam itu dengan sadar. Ini benar apa enggak? Yuk ikut kita. Nah ini syirik taklid ada yang parah banget, ada yang sederhana, ada yang apa namanya kecil, tetapi kalau dia masih melakukan sehingga enak. Misalnya kebiasaan adat. Dia di Sulawesi juga karena saya mau Sulawesi. Kalau makan, apa namanya kita ketemu orang, lalu dia tawarin minum, karena kita belum tidak sempat. Namanya itu masumora. Apa itu berbahasa sih? Harus minum, nanti kamu bahaya. Karena sudah ditawarin, kamu gak minum gitu. Bahasanya kamu semua keinginan yang tertunda nanti bisa mendatangkan bahaya, bisa ketabrak. Itu diyakini bukan sekali. Dan terjadi gitu. Ada anak muda ketabrak karena dia sudah ditawarin minum kopi, dia nggak mau. Dianggap tadi kita sebagai penyebab kecelakaan, penyebab mudarat. Sehingga dia kalau nggak sempat itu dia jilat ini, dia tidak kena bahaya itu. Ini bayangkan, kita belum bicara masalah sholat, masalah musyrik ini. Ada istiadat yang banyak sekali. Jadi ada istiadat yang parah musyriknya, ada yang sedang, ada ringan. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, ada
adat istiadat itu dilindungi oleh undang-undang. Siapa yang bertentangan dengan adat bisa dia hanya rame-rame begitu. Makanya tugas para ulama ini berat. Belum lagi dari adat itu muncul aliran sesat, banyak aliran sesat. Saya kebetulan di Majelis Ulama Indonesia di Komisi Pengkajian Aliran Sesat. Indonesia itu hampir 400 aliran sesat. Dalam sebulan ini kami membahas tentang 5 aliran sesat. Di Majelis Ulama Pusat. Tapi sekali terdapat ini namanya kemusyrikan. Ada syirik para ulama yang lain membagi kemusyrikan itu yang musyrik besar. Ada musyrik ihtiyat. Ayakuna ghairullahi malikan li syai'in yastaqil bih mahma kana fadl. Ya, ada dia meyakini ada raja-raja tertentu punya kekuasaan. Itu musyrik ihtiyat. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mentakdirkan apa-apa dengan dia karena raja itu hebat. Ini banyak terjadi gitu, sultan-sultan tapi mengandung musyrik. Ada yang disebut syirkus syiah. Syirkus syiah ini kemusyrikan yang menurut dia ada sesuatu seperti tadi yang mendatangkan bencana dan manfaat selain Allah. Yang terakhir ini syirk ta'til, wa aqwa syirk Fir'aun wa salas aksam ta'til al-masnu as-salih. Syirik menahan kekuasaan Allah. Kayak Fir'aun. Ini yang mengalirkan diri saya bukan Allah. Syirik ta'til. Yang bikin Indonesia ini makmur. Ada 9 dewa dulu di Indonesia. Ada 9 dewa. Kalau Hindu 9 dewa, kalau kita ada 9 wali. Angka 9. Ya kan wali itu benar. Tapi angkanya itu tidak harus 9 sebenarnya. Banyak wali di Indonesia yang membawa Islam. Cuma ada semacam tanda karamat sendiri 9. Kemudian wataktilus salih subhanahu wa ta'ala antamalil muqaddas. Syirik yang mengurangi kekuasaan Allah. Allah tidak ngatur yang kayak gini-gini. Allah itu ngatur yang gede-gede aja. Misalnya kalau kita termasuk dalam berdoa, kalau berdoa nggak usah detail-detail. Jarum pun diminta sama Allah, nggak boleh. Yang diminta sama Allah yang gede aja, semoga tidak masuk neraka, keberkahan. Minta sembuh, nggak usah dokter aja. Syirik. Nah ini kemusyrikan yang besar, oleh sekalian. Ada pun kemusyrikan yang kecil, di antaranya riya, ya, seperti musyrik kecil, beramal karena orang dan sebagainya. Ini barangkali Bapak selalu musyrik, bahas musyrik aja kita masya Allah belum selesai. Baru nanti kita yang ketiga akan bahas kekufuran. Itu musyrik. Kufur ini juga banyak sekali. Ada 20 jenis kekufuran yang kita tidak tahu adalah kufur. Yang kita akan bahas ke depan insyaallah. Depan insyaallah. Ada yang ditanyakan Pak Yusuf? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini realita dan dari seorang ulama umur kira-kira 75. Kebetulan masih ada kaitan keluarga. Beliau KTP Islam,
tapi semua hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan lain-lain yang berkaitan dengan syariat Islam itu dia menentang. Yang contoh yang sederhana, dia bilang di Arab itu tidak ada gajah, kenapa di dalam Al-Quran katanya ada pasukan gajah. Itu salah satu yang ya contoh aja. Kami sudah berusaha untuk memberikan masukan. Yang hanya bisa saya lakukan adalah memberikan artikel-artikel yang menentang tentang itu. Pertanyaan saya, seandainya nanti dia meninggal, itu seperti apa perlakuan terhadap dia? Itu terima kasih. Ada yang begini, apa boleh dimakamkan di pemakaman Muslim atau harus dipisah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia memang jatuh pada syirik, bahkan kufur. Tetapi kekafirannya kafir gairu mu'lim, jadi bukan kafir yang secara zahir dia mengeluarkan dirinya dari Islam atau dia mengaku murtad dan seterusnya. Kalau dia murtad baru dia tidak boleh diurus sesuai dengan Islam. Tapi kalau dia kemusyrikannya itu karena keyakinannya bermasalah dan seterusnya, kita tetap menghukum dia secara zahir karena dia bersyahadat, dia dikenal Muslim, ya. Tetap kita perlakukan dia seperti Muslim, ya, dibandingkan dikuburkan dengan Islam dan seterusnya. Kemusyrikannya itu tidak diampuni oleh Allah kalau dia tidak bersyahadat kembali, dan di akhirat urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita nahkum bil-zahir, kita menghukumi secara zahir kekufurannya, maka dia kufur atau tidak. Tapi zahirnya dia bersyahadat, tetap kita perlakukan seperti munafik. Munafik itu kafir, nanti kita akan bahas. Tetapi Nabi SAW mensolatkan orang munafik, mengumpulkan orang munafik, artinya memperlakukan seperti Muslim. Padahal ayat itu oleh munafik tidak dibunuh sama Nabi, tidak diancam, tidak dianggap murtad, karena zahirnya itu tadi. Allah. Jadi masih boleh mensolatkan? Masih boleh mensolatkan selama dia masih dikenal sebagai Muslim, tidak pernah mengumumkan dirinya keluar dari Islam. Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi sudah dinarasikan bahwa konsep Islam itu kira-kira yang saya serap untuk mendapat kewajiban menjalankan kehidupan dunia ini adalah supaya mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Setiap insan individu harus melaksanakan yang baik-baik. Tapi dalam perjalanannya, bahwa manusia ini biasanya dikalahkan oleh kepentingan, kemudian jadi tidak taat. Kemudian kepentingan ini juga biasa didorong oleh setan, sehingga seseorang itu dengan mudahnya terpeleset sejauh-jauhnya, mungkin bisa mendekati dengan perbuatan syirik itu. Nah, mungkin bukan secara nasional, secara besar aja lagi. Bahwa kita ini semuanya, apalagi sekarang ini dalam keadaan yang saling bisa melempar fitnah dengan mudah. Nah, itu kira-kira tip apa untuk kami ini sebagai, karena kita ini sekarang oleh media massa disuguhkan hal-hal yang satu sama lain saling antem berantem atau kayak seperti itu lagi. Mohon penjelasan, terima kasih. Ya.
problem kita itu memang Bapak Ibu sekalian. Tujuan hidup kita itu tidak jelas sebagian besar umat Islam. Tidak bisa membedakan tujuan hidup dan sarana hidup kehidupan. Jabatan kadang dianggap tujuan hidup, kaya, politik, ekonomi kan dianggap tujuan hidup. Padahal itu sarana untuk menuju Allah SWT. Tujuan hidup kita itu Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa annakum ilaihi turja'un. Kita ini dari Allah menuju Allah. Menuju Allah. Tujuan itu diambil kata menuju. Kemana kita menuju? Menuju Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tujuan kita Allah SWT. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Orang yang tujuannya hanya Allah itu yang diridhoi. Tetapi dalam perjalanan materi, hawa nafsu membelokkan tujuan itu. Ketika dia menikah, nggak sholat lagi, dianggap istrinya itu tujuan hidup. Dianggap suaminya tadinya aktivis. Ketika menikah hilang. Karena istri, suami tujuan. Sebelum kaya, miskin, ibadahnya bagus. Setelah kaya, lalai. Kaya tujuan. Nah, termasuk masalah politik. Karena dia anggap kekuasaan itu adalah tujuan. Maka siapapun yang melawan dia harus dihadapi. Ini berbahaya. Nah, kita tuh umat Islam seluruh di Indonesia mayoritas tujuan hidupnya itu berubah, bukan lagi Allah. Coba begini Bapak Ibu sekalian, kita tes penelitian. Ini kita satu masjid, tujuan kita benar Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ngapain saja Allah? Saya lakukan semua karena Allah. Ya, punya harta karena Allah, punya kedudukan ketua masjidnya juga mencari pahala gitu ya. Jadi ketua masjid, pengurus masjid. Kira-kira berantem nggak pengurus masjid? Makin ikhlas ya, makin nyaman untuk mengurus sesuatu itu. Jarang mengurus masjid itu berebut kepengurusan, kecuali dia tujuannya berbeda. Ketika diganti lewat tersebut, silakan saling kasih bapak saja. Kenapa? Tidak ada gajinya, tidak ada materinya. Allah SWT. Kayak imam jadi imam, ada orang berebutan jadi imam. Kecuali dia ingin masyhur dengan imam itu jadi imam biar terkenal. Tapi kalau dia kan Bapak saja. Begitu juga dalam politik. Kalau politisi itu nyata sama Allah, nggak ada saling jikal, saling ingat, saling macam-macam. Jadi memang problem tujuan hidup, keikhlasan. Dan ikhlas ini mudah disebut Pak. Ulama besar sekalipun belum tentu keikhlasan. Bisa jadi kita yang kecil lebih ikhlas. Karena ikhlas bukan di sini. Nah, ini yang kita bangun momen seperti keikhlasan. Nah, sampai kita ada yang menyebutkan Allah. Jadi saya kira menguatkan keikhlasan, keimanan, solusi insya Allah. Ada lagi? Cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya negeri ini dipimpin oleh orang soleh, dipimpin oleh orang yang beribadah, dipimpin oleh orang yang tahu Islam, dipimpin oleh orang yang sayang rakyat, dipimpin oleh pemimpin yang adil, dipimpin oleh orang yang ibadahnya bagus, dipimpin oleh orang yang ikhlas.
Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.